Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajri Ubaidillah Channel. Dengan saya Fajri Ubaidillah, berasal dari Pandeglang, Banten. Oke, mari kita mulai video ini dengan satu pertanyaan. Apakah kita tahu bahwa Indonesia itu menempati ranking ke 126 dari 195 negara di dunia dengan tingkat IQ tertinggi di dunia? Bahkan untuk kawasan Asia Tenggara saja, kita menempati urutan ke-11 dari 12 negara dengan tingkat kecerdasan masyarakatnya. Jadi ini membuktikan bahwa masyarakat kita itu nggak pintar-pintar amat gitu. Dan kalau kita bicara soal pendidikan, itu sebenarnya tidak netral, karena setiap gerakan institusi dalam mengupayakan pendidikan itu selalu saja punya sikap soal nilai-nilai apa yang akan ditanamkan di situ gitu. Dan di video ini gue akan membahasnya berdasarkan pengamatan dari seseorang yang bernama Tan Malaka. Dan keresahan utama di video ini yaitu bagaimana posisi nilai-nilai ini dengan budaya kita. Kita akan membahas lengkapnya di sini aja. Menurut Tan Malaka, sumber ketertinggalan atau keterbelakangan masyarakat Indonesia itu dikenal dengan istilah logika mistika. Apa sih yang dimaksud dengan logika mistika itu? Yaitu cara berpikir masyarakat Indonesia yang dimana kita itu berpikir tidak berdasarkan pada hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yaitu cara berpikir di mana kita itu menjawab persoalan-persoalan yang konkret dengan sudut pandang yang tidak konkret atau kurang jelas, basis pembuktiannya seperti apa, basis pengamatannya seperti apa, dan kita tahu dari mana kalau itu benar. Dan pembahasan logika mistika ini berada di bab pertama buku Madilog karya Tan Malaka. Nah, dan kalau kita memakai cara yang konkret dalam melihat persoalan, maka kita akan dapat menelusuri kembali nih, bagaimana kita sampai pada sebuah kesimpulan. Misalkan contoh kasus COVID kemarin. Nah, saat COVID itu ada, kita disuruh pakai masker. Nah, suruh pakai masker karena dikhawatirkan virusnya akan menyebar gitu ya. Nah, kalau itu salah, kita dapat menelusuri lagi nih, siapa yang dapat disalahkan, siapa yang dapat mempertanggungjawabkan gitu. Karena pemikirnya ada gitu. Karena yang memerintahkan pakai masker itu ada gitu ya. Dan siapa yang kan kalau COVID itu bohongan gitu, dan kita bakal tahu siapa yang harus bertanggung jawab ya, itu kan sudah diteliti dan bagaimana gitu. Kita tahu orang yang memukakannya siapa, pemikir-pemikirnya juga masih ada gitu kan. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan logika mistika dalam melihat persoalan COVID kemarin, kita lihat nih, ada yang batuk-batuk tiba-tiba meninggal. Terus ada yang sakit, tiba-tiba meninggal. Sesak napas, tiba-tiba meninggal. Kalau kita melihat dengan sudut pandang yang tidak konkret, atau melihat dengan sudut pandang logika mistika tadi, mungkin kita akan menyebutnya, wah ini pasti kena teluh, wah ini pasti kena santet. Tiba-tiba ada orang batuk-batuk, tiba-tiba meninggal, wah ini pasti kena santet, ini kena teluh. Dan karena kita nggak tahu ini karena penyakit apa, mungkin kalau kita memakai sudut pandang logika mistika tadi, mungkin kita akan mengatakan, wah ini penyakit kiriman, wah ini santet dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau pernyataan ini salah, siapa yang mau tanggung jawab? Karena pemikiran-pemikiran seperti ini itu tidak ada catatan pertanggungjawabannya gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Indonesia itu lebih dominan berpikiran mistis. Dan sebagai contoh lagi, ada salah satu cerita dari teman saya gitu ya. Jadi teman saya ini bisa dibilang vakum lah dalam dunia percintaan gitu ya. Nah, dia pun berusaha untuk berikhtiar gitu ya. Namun ikhtiar yang dia lakukan menurut saya itu dilakukan dengan sudut pandang yang tidak konkret atau kurang jelas gitu ya. Karena ikhtiar yang dia lakukan untuk mencari jodoh itu, dia melakukan kita bisa sebut ziarah lah, ziarah ke makam-makam keramat gitu kan. Lalu dia ada sebuah mata air yang dipercaya itu akan membawa jodoh gitu kan. Dia mandi di situ, dan setelah itu
dia memberikan uang rokok atau apa gitu ya di dalam amplop ke kuncennya gitu ya, ke penunggu mata air itu gitu ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya pernah mengikuti dia gitu. Bahkan dalam satu hari dia bisa mengunjungi 2-3 makam keramat atau tempat-tempat mata air itu gitu ya. Jadi dan hingga sekarang dia belum mendapatkan jodohnya gitu. Padahal dia sudah melakukan ikhtiar itu selama bertahun-tahun gitu. Jadi ada yang salah dari ikhtiar ini gitu loh. Jadi daripada, menurut gue nih, daripada lu ngasih uang rokok ke kuncen itu, mending uang rokoknya itu lu pakai buat ajak jalan cewek gitu. Lu punya inceran nih cewek, lu pakai uang yang buat uang rokok itu buat ajak dia makan, buat ajak dia jalan gitu. Nah, mencari jodoh itu adalah persoalan-persoalan yang konkret, dan kita harus melakukan pendekatan dengan sudut pandang yang konkret juga ya, yang ada sebab akibatnya gitu. Kalau kita mencari jodoh dan kita mandi gitu kan, secara ini gitu, itu kurang relevan menurut saya. Tapi di sini saya nggak mengatakan bahwa hal seperti itu tuh nggak ada. Saya tidak mengatakan bahwa hal gaib itu tidak ada. Saya tidak mengatakan bahwa itu benar atau tidak gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau kita nggak punya penjelasan konkretnya, pembuktiannya seperti apa, basis pengamatannya seperti apa, ya paling mentok kalau kita nggak punya jawabannya, ya kita bilang nggak tahu. Kita nggak bisa mengklaim sesuatu yang dasar kesimpulannya itu kurang jelas gitu. Dan dari sini kita bisa melihat ada yang salah dalam proses berpikir kita gitu. Kalau gue sih melihatnya, cara pikir melihat dunia itu bagaimana. Ini tuh adalah sesuatu yang universal. Justru menurut gue, gerakan pendidikan itu harus mengenalkan nilai-nilai universal. Bahwa nanti itu akan terjadi perbedaan politik atau perbedaan ideologi, itu urusan berikutnya. Tapi yang penting, kita tuh harus punya ground yang sama dulu dalam melihat realitas gitu. Salah satunya dengan kita bertumpu pada penjelasan realitas yang konkret. Nah, dari situ baru kita bisa bicara soal perbedaan politik dan ideologi. Nah, itulah kira-kira cara pandang masyarakat kita dalam melihat kehidupan yang kemudian itu menghambat kita untuk berkembang. Apa sih bentuk hambatannya? Sederhananya gini, misalkan gua ditanya, tapi ini kan nggak ada penjelasannya gitu. Nah, masalahnya untuk mencapai kesimpulan bahwa itu nggak ada penjelasannya, kita harus mencoba dulu mencari penjelasannya gitu. Jadi posisi penjelasan itu terbatas pada diri kita yang berupaya mencari penjelasan itu gitu. Misalkan kita tahu cara kerja bumi siang dan malam itu bagaimana gitu. Nah, yang mencari penjelasan itu kan itu diri kita sendiri. Kalau kita terbiasa dengan pemikiran bahwa ini kayaknya nggak ada penjelasannya deh, bagaimana kita akan mengasah skill kita untuk mencari penjelasan? Sedangkan penjelasan itu muncul hasil dari upaya kita untuk mencari penjelasan itu gitu. Dia itu nggak datang tiba-tiba, celing gitu ada di otak gitu. Kita harus melakukan percobaan. Jadi cara sehatnya adalah mungkin ini penjelasannya ada, tapi belum ditemukan. Mungkin kita akan menemukannya besok. Kalau nggak besok, mungkin 10 tahun lagi kita akan menemukannya. Kalau nggak, kita mungkin 100 tahun lagi kita baru bisa menemukannya gitu ya. Jadi jangan cepat menyimpulkan sesuatu dengan cara berpikir itu tadi, logika mistika gitu ya. Saya Fajri Ubaidillah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video. If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.